guys, Hai, halo, halo. welcome back. Kali ini gantian. Kalau dulu kan kita ngobrolin things that you know gitu kan, things that you are a specialist in. Hari ini kita coba sesuatu yang baru. Thank you so much mau berpartisipasi karena your process of trading akhirnya akan membantu kita semua belajar. Buat seorang newbie itu forex apakah mudah nggak sih atau kesulitannya di mana, challenges-nya di mana, bagaimana ya seseorang itu bisa meng-onboard dirinya sendiri ke instrumen trading yang sebenarnya kita tahu worldwide one of the main trading instruments di pasar. Thank you sekali lagi. Sama-sama, thank you juga udah diajakin. Perasaannya gimana nih? Perasaannya gimana? Grogi kah atau pede-pede? Wah, Yakin menang? excited lah. Excited. Gua deg-degan. Jadi kira-kira yang menang siapa nih? Biar market yang menentukan ya. Oke, ya biar market yang menentukan. Guys, sebelum kita mulai, gue perlu kasih disclaimer ke semua penonton bahwa pertama, trading itu sesuatu yang long term. Kompetisi ini, battle ini hanya 2 minggu, time frame yang sangat-sangat singkat. Jadi bukan berarti yang menang itu lebih hebat atau lebih pintar. Ya benar tadi. Ada komen, aku nggak tahu siapa yang komen barusan, tapi basically market will play a factor kalau dalam time frame yang sangat singkat. Tapi di sini kita bukan mau melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita mau sama-sama belajar prosesnya trading forex itu seperti apa gitu kan. Jadi poinnya itu. Dan apapun yang diomongin di sini, disclaimer, ini adalah pengalaman subjektif dari kita semua. Dan kalau mau trading, belajar sendiri ya udah tahu ya ada akun demo bla bla bla, lalui semua itu, know what you're doing, baru nyemplung gitu. Sip. Setuju. Nah, sebelum kita masuk ke trade venture, mungkin topik yang sangat hot pengen kita singgung sedikit walaupun memang bukan MEFX, tapi kira-kira teman-teman pasti dengar kan mengenai binary, mengenai terutama binary, terus kemudian ada robot-robot forex yang investasi bodong dan sebagainya, titip dana. Kira-kira any experiences, mungkin ada teman-teman yang di sekeliling yang ada sharing cerita atau apa gitu untuk penonton di rumah supaya tahu gitu. ada sih. Ini tim kantor gue iseng masuk investasi bodong. Iya, jadi kalau pas ditanya gitu ya, lu tahu kan kalau itu investasi bodong? Tahu, tapi gue tuh udah plan gitu, ya minggu depan gue keluar lah kayak gitu. Jadi ya? Karena profitnya dijanjinya sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, jadi bisa. Tapi sebenarnya dia tahu, dia tuh udah plan, gue maksud segini lah gitu. Tapi ternyata, namanya maling ya, Ariel lebih cepat daripada kita, kayak gitu. Jadi kalau gue mau ngambil kesimpulan bahwa, kalau misalnya kita ikut investasi bodong, itu bukan, nggak melulu karena kita nggak tahu, tapi karena kita tuh pengen coba peruntungan aja sih gitu. Ya nggak sih? Betul nggak? Iya, betul. Penasaran kan, siapa tahu mau untung gitu. Kalau Broken sendiri ada cerita nggak? Ada pengalaman kenal orang yang mungkin ada. Jadi si saudara gue ini ceritanya mirip kayak ceritanya Will. Dia itu rajin chat gue untuk nanyain, Ken, apps ini oke nggak? Ken, apps ini oke nggak? Terus jawabannya selalu sama. Saya ini antara ilegal dan bodong sih sebenarnya. Gue bilang ini ada yang area abu-abu dan ada yang emang ini bodong. Tapi kayaknya somehow menurut gue mereka emang ada yang kebetulan saudara gue yang nge-chat ini duitnya berlebih, jadi dia kayak punya satu dana fund khusus untuk ya udah coba peruntungan gitu. Dan dia masuk habis itu keluar. Nah, yang lebih gilanya lagi ada anak kantor gue. Dia ternyata sebelum kerja di Goodrich emang aktif di forex dan binary. Nah, dia cerita gue dulu kalau di forex kayak gini kok. Nah, kalau di binary gue untungnya 1 banding 0,8. Oke. Oh iya betul kalau iya. Followers gue juga ada yang cerita gitu kan. Pas kemarin berapa hari lalu gue tanya, kalau logika gue agak aneh menurut gue. Kalau lu untungnya 1 banding 0,8, lu mendingan kemarin Abbey Sense main blackjack 1 banding 1. Iya kan? Iya. Bagus kan? Iya. Soalnya kalau lu kalah 1, menang 1. Lah ini kok 0,8. Gue bilang kayak
nggak Ya, untung dong. kenceng itu tapi ya. Trennya maksudnya kalau kita melihat jumlah orang yang ikut mungkin bisa dibilang ngalahin yang trading legal kali. I think so, yes. I see. Iya kan ya? Menurut Kayaknya iya ya. Ya, menurut mungkin gua gitu sih, karena gampang kali ya mereka iya dan ya. kena iklan terus kan. Wah, Dan apa desirable gitu. minimum depositnya sangat kecil gitu. Itu yang menjadi Oh iya kayaknya hook betul. Hmm. hook hook yang sangat-sangat besar gitu. Oke, kalau misalnya kita melihat kira-kira Bro William atau Bro Ken ada komen nggak sih binary sama forex? I know you guys don't trade forex, tapi maksudnya kira-kira bedanya apa sih sebenarnya binary sama forex gitu? Secara Gua dulu secara kali ya. instrumen. Silakan, Oke, silakan. oke. Boleh. Lu dulu. Kalau kalau secara instrumen, menurut gua sama. Karena kan kita Sama. trading over the counter kan sebenarnya kan. Iya, ya. Cuman Oke. yang membedakan adalah periodenya. Kalau forex itu Oke. kan kita mengatur time frame kita sendiri. Kita mau trading swing harian bisa, kita mau trading jam-jaman bisa, 4 jam bisa, mau trading 15 menit bisa. Itu kita yang menentukan. Tapi kalau binary kan Ya. enggak, bisa periodenya berapa kayak gitu. Dan cuma ada dua pilihan, bukannya kita nentuin kayak oh take profit di sini berapa poin gitu, enggak. Tapi kalau binary itu lebih ke atas atau bawah, naik atau turun. Ya karena kan binary option, dua pilihan kan. Iya, iya. Jadi kalau menurut gua itu bukan trading ya, itu tebak-tebakan. Oke. Good point. Dari Broken kira-kira ada yang mau ditambahin? Kalau menurut gua sebenarnya kalau binary gua nggak bisa komen banyak karena paling cerita dari teman-teman dan Iya. Oke. Second tim gue. hand. Iya. Iya, karena kalau forex gue kan udah coba juga tapi ya masih belajar lah karena bukan aktif di trading kan. Tapi kalau lihat dari polanya, dulu kan gue di saham trading tuh 3 tahun lalu, udah lama banget. Sekarang lebih ke invest. Nah, sebenarnya gue lihat polanya mirip sih, karena kan kita Betul. bisa analisa, kita benar-benar bisa pakai indikator, kita bisa ngecek. Jadi gue nggak bilang, menurut gue forex tuh bukan judi, asal kita ngerti analisanya. Tinggal Betul. masyarakat nih nganggepnya gimana. Ya. Karena menurut gue sorry itu saya banyak banget orang-orang di luar sana yang ya gitu, gue mau coba tapi judi, kayak ya gue coba aja kali-kali untung, nggak mau analisa, nggak mau belajar gitu, kapan majunya. Yap. Ya. Oke. Dan mungkin satu lagi sebelum kita. Jadi kan selain binary gitu kan ada juga titip dana dan janjiin profitnya luar biasa gitu. Kenapa sih menurut lu berdua udah tahu itu nggak make sense, tapi kenapa bisa jadi tren gitu? Lucu nggak sih gitu? Kira-kira Siapa sih yang nggak mau kaya? Iya, nggak, siapa yang nggak mau, semua orang mau kaya dan nggak mau kerja. Maunya gampang kan? Iya. So kira-kira obatnya gimana supaya orang itu bisa membedakan apa yang benar dan apa yang nggak benar? Any tips on that sebelum kita masuk ke trade venture nih? Kalau buat gue ya, gimana cara bisa menentukan mana yang benar mana yang enggak? Ya hancur. Kalau udah hancur baru sadar. Oke, berarti Karena through experience gitu. True experience, karena saat mereka lagi di fase euforia gitu ya, lu mau ngomongin apapun orang nggak akan dengar. Karena mereka tuh kayak lagi dibutakan gitu loh. Mereka lagi masuk ke dalam angan-angan, oh gue akan untung gitu. Tapi mereka akan sadar ketika mereka tuh udah hancur, udah kena margin call, kalau nggak uangnya di bawah lari. Nah itu udah jadi lesson paling mantap. Iya, oke. Long the hard way nggak sih? Iya. Dari Broken ada yang mau ditambahin? Ya, kalau menurut gua sebenarnya yang bikin orang itu kapok ketika udah rugi. Cuman yang jadi pelajaran itu tadi di atas ada yang nanya tuh di komen, gimana sih cara nahan nafsu emosi? Sebenarnya mereka ikut titip dana, kadang sebagian dari mereka udah tahu kalau ini tuh ilegal, ini tuh calon-calon bodong. Tapi mereka lihat yang desirable. Jadi mereka nafsunya itu bukan ngomongin apa ya bahasanya ya. Gue mungkin pinjam bahasanya financial planning ya. Kalau kita kan ngomongin financial planning, kita mengatur kita punya keuangan supaya mencapai tujuan tuh. Nah, sedangkan di sini mereka tergiur untuk mencapai tujuan dengan cepat, pengen kaya cepat. Nah, biasanya yang pengen kaya cepat ini yang kena masalah. Iya kan? Yeah.
Betul, Gara-gara setuju. nafsunya kayak, wah, gue pengen nih bisa jadi kayak dia, bisa beli mobil mewah, apalagi sosial media menunjukkan itu kan ya. Kita nggak sebut merek pun orang-orang tahu lah siapa kalau ada afiliator, ada apa namanya orang-orang yang flexing. Nah itu kan yang jadi bikin orang nafsu kayak, ih gila gue pengen dulu bisa Ya, kayak dia, usia muda punya 500 miliar, itu kan kayak gila Hmm. banget. Hmm. Nah ya, itu sih yang yang harus kita waspadain menurut gua ya, nggak ya, usah ya, nafsu ya. gitulah, maksudnya nggak usah lihat, bukan nggak usah percaya Ya. apa yang ditampilkan di sosial media tentang si flexing flexing itu gitu. Yap, By the way, setuju. side question, kalian berdua ditawarin nggak sih untuk ikutan, pernah ditawarin nggak untuk ikutan investasi ilegal lah gitu? Kalau gue kayak Gua enggak. dulu nih. Gua Enggak, gua kalau gue nggak enggak. pernah Gue enggak. ditawarin Nggak yang pernah ya? Nggak pernah ilegal. ditawarin? Gue pernah. Jadi Agustus tahun lalu, kan gue di Goodreads suka ditanyain orang tentang aplikasi apa. Jadi gue harus berusaha mempelajari dong dengan dalam, dan jadi gue bisa jawab. Ya, betul. Nah, Betul. ada salah satu brand, ya ini gue sebut aja deh, Sunton waktu itu. Waduh, Orang bilang, orang kan boleh bilang, nyebut merek di sini ya? Sunton nih. Nanti kita sensor Udah itu. Terus gue penasaran. Jadi gue tahu ini bodong, gue cuma pengen tahu doang cara kerjanya. Jadi gue berusaha untuk ngikutin alur daftarnya. Iya. Tapi nggak sampai deposit. Karena gue udah tahu ini bodong, dan menurut gue nggak masuk akal. Kok bisa Iya, rame-rame, ntar janjian jam 11 malam kita nge-trade bareng, terus semuanya cuan. Gue kayak, ini skemanya nggak masuk akal, gitu. Nah, yang gue pelajarin adalah banyak banget, apa ya bahasanya ya. Ini by the way yang nawarin saudara gue bahkan. Jadi dia udah Ya karena tahu ini bodong, mereka tapi sebenarnya dia coba aja. masih optimis merekanya. Iya, mereka optimis aja gitu. Optimis. Jadi kayak apa namanya, ya udah gue coba dan gue perhatiin, oh dia mau transfer ke dia mau nawarin kita deposit, dan depositnya itu ditransfer ke 3 nama, dan menurut gue nama ini nama yang nggak jelas. Gue googling, ini orang nggak ada identitas yang, kan kalau Kennedy Henderson atau Ken Henderson ada gitu ya di Facebook, di Instagram, William Sudana ada, centang biru lagi. Nah ini nggak ada. Oke. Jadi ini sebenarnya kenapa buat kita ini juga sesuatu yang of interest, karena justru karena investasi ini orang jadi pas mau trading forex jadi takut gitu loh. Ngeliat MEFX, ini bener nggak nih? Karena yang bohong atau yang mungkin nggak, ya yang ilegal dan yang aneh-aneh ini lebih banyak, dan iklannya ya, tadi itu good point. Betul. Iklannya jauh lebih banyak gitu kan. Jadi seolah-olah kita disamakan dengan mereka. Makanya kita sebenarnya Trade Venture ini semoga bisa memberikan gambaran lah kepada orang-orang gimana kira-kira pengalaman trading di MEFX seperti apa, atau not even MEFX, trading forex yang sebenarnya yang legal itu seperti apa sih gitu. So thank you again. Jadi Trade Venture ini guys, yang belum tahu, Bro Ken dan Bro William itu keduanya sudah punya akun live di MEFX dengan deposit yang sama $1,000, dan mereka akan trading. Ada aturan yang mungkin aku akan share sekarang, dan kemudian setelah 2 minggu kita akan lihat who is the biggest loser. Enggak. Setelah serunya kan itu kan, karena bukan ada yang menang, karena ada yang kalah, ada yang bisa diledek-ledek gitu. Kita akan melihat pengalaman trading mereka gimana, ketika mereka profit seperti apa, ketika mereka loss seperti apa, analisa mereka seperti apa dibandingkan dengan instrumen yang sudah mereka lebih familiar with gitu, seperti saham. Kira-kira perbedaannya apa? Jadi mereka akan trading, mereka harus trading menggunakan trading signal. Jadi trading signal itu, buat yang belum tahu, trading signal adalah sebuah trading tool di MEFX, di mana ketika kita mau trading udah ada referensi untuk stop loss dan take profit, sehingga kita diajarkan disiplin, selalu ada stop loss, selalu ada trade plan gitu ya. Tapi teman-teman, you guys are free to change the stop loss kalau mau, or change the take profit, silahkan gitu ya. Dan maksimum kita trade 3 trade per hari dengan ukuran trading 0,1 lot gitu. Gitu ya. Kira-kira
ada yang pernah tuh trading $10.000 di MEFX dan lenyap dalam seminggu itu pasti tidak pasang SL atau overtrade. Jadi kira-kira benar-benar. dari teman-teman mungkin ini yang sebenarnya kita mau simulasikan kan, bahwa bener nggak sih trading forex itu loss-nya gede gitu atau loss-nya bisa di manage gitu kan? Karena memang kalau tanpa SL namanya forex pergerakannya atau terutama komoditi pergerakannya kenceng banget sekarang. Memang loss-nya bisa sangat-sangat luar biasa. Profitnya juga bisa luar biasa gitu kan. Risiko selalu sebanding dengan peluang profit gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak mengenai trading? Apa yang harus dilakukan nih ketika kompetisi? Yang pasti sih disiplin ya. Namanya kita mau trading gitu. Kalau gue sih lebih ke prepare the plan. Jangan asal masuk aja kayak gitu. Karena semua trading yang tidak terukur sebenarnya judi. Ya nggak sih? Even gue ngomong gini, investasi dan trading itu kan game of probability. Jadi selalu akan ada peluang di sana kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa mengukur probability-nya seperti apa, artinya kita nggak pernah mengukur kapan kita harus membatasi resiko kita dan kapan kita harus take reward kita, itu sebenarnya judi. Gitu. Itu sebenarnya yang terjadi di binary nggak sih? Mereka nggak punya plan, mereka cuma tebak-tebakan aja. Gitu. Cari-cari peruntungan dalam semenit ke depan, kira-kira gue untung atau rugi ya. Kayak gitu. Dan menurut gue itu yang membedakan antara ketika kita trading beneran sama kita gambling. Kayak gitu. So, first thing first, ya kita ngukur. Walaupun menurut gue ada signal, sebenarnya kita juga bisa melihat ya kan, menganalisa ulang. Kita cocok kan dengan profil resiko kita. Apakah pergerakannya sesuai? Karena namanya signal itu kan sesuatu yang menjadi referensi, bukan jadi patokan sebenarnya. Dan nanti kan pasti akan ada berbagai macam signal yang sebenarnya bisa kita pilih juga gitu. Mana sih yang lagi paling in sama kita nih kayak gitu. Oke. Kalau dari Broken gimana? Ada jurus rahasia yang lagi diumpetin ya? Nggak ada sih. Sebenarnya mungkin gue jawabnya gue jawab kebalikan dari yang William jawab kali ya. Kalau kita mau pergi judi ke Marina Bay Sands atau ke Genting gitu, yang kita lakukan apa sih? Kita siapin duit, terus kita bawa duit ke sana dengan tujuan bukan menang kalah, pengennya sih menang. Tapi ketika kita udah sampai ke sana, ya kita kan lihat-lihat nih meja mana yang kira-kira gue ngerti. Kalau gue ngerti blackjack, gue ngerti tasya, gue akan main ke sana gitu kan. Tapi begitu sampai di meja pun, itu peluangnya 50-50 gitu kan. 1-1 kan, 1-1 gitu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau ngomongin trading, kita tuh peluangnya bisa lebih besar daripada itu karena kita bisa analisa. Jadi kita udah tahu nih, kita ada modal. Nah, ini kenapa bisa dibilang bukan judi? Karena kita bisa analisa grafiknya, kita bisa analisa pattern-nya, bisa pakai indikator. Ya, kita tinggal lihat aja, polanya seperti apa nih, trennya seperti apa. Fashion aja ada tren ya. Kemarin tren sepeda udah lewat kan sekarang. Sama, di any chart juga ada pattern-nya gitu, ada trennya. Oke. Menarik. Sekarang gantian mungkin Broken duluan. Kira-kira lu berdua kan sebenarnya udah adalah pengalaman walaupun minim trading forex. Kira-kira pengalaman lu di forex bisa di-share sedikit nggak gitu? Sejauh mana? Maksudnya biar penonton tahu gitu kan? Apa yang ya udah pernah trading, udah pernah apa gitu sejauh mana sih? Atau belum sama sekali gitu? Pernah kan ya nyoba kalau nggak salah ya? Kalau forex pernah nyoba, tapi nggak banyak lah pengalamannya. Udah lama ya? Rasain, ya udah lama. Tapi yang gue rasain gini, di forex itu bedanya sama di saham. Kalau di saham itu kan secara jam berbeda ya. Ada jam kerja ngitungan. Sedangkan kalau di forex kita 24 jam gitu. Ya apa? Betul. Peluang jauh lebih banyak. Kalau di saham bandarnya bisa kita lihat meskipun nggak bisa saat itu, sekarang nggak bisa saat itu, dulu kan bisa kan? Dulu sekarang bisa kan ya. Bisa lihat, tapi kan Broksum bisa dilihat setelah market tutup ya. Iya. Ketahuan. Iya kan? Oh ini siapa pegang siapa lagi ngumpulin apa. Sedangkan kalau di forex ya dananya jauh lebih besar. Jadi bukan bisa lihat bandar tapi kita lihat pattern sih. Gitu. Jadi technical analysis menurut gua kepake banget. Dan apa ya? Peluangnya jauh lebih gede. Gitu. Oke. Kalau dari Bro William? Gue tuh
trading forex tuh dari kapan ya? Mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan lalu kali ya. Oke, jadi, Berarti yes, harusnya menang yes, yes, dong. yes. Kalau kalah sih ya. Nggak kayak gitu. Tetap market yang menentukan ya. Lu udah dikasih tahu William soal deh yang menang. trade venture 6 bulan yang lalu nih berarti. Jadi gue emang udah trading forex, dan menurut gue ya, trading forex itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Gitu. Mungkin kalau saham gitu ya, saham kita salah entry, kita mau tutup mata, udahlah gue nggak mau exit lah, gue nggak mau stop, gue nggak mau cut loss gitu ya. Ya. Nggak apa gitu kan, karena nggak ada konsekuensi lain selain nyangkut. Tapi kalau misalnya di forex kita trading CFD, itu harus disiplin. Jadi kalau kita nggak disiplin, kita denial, disitulah kita hancur. Apalagi kalau kita nggak ngerti money management. Justru yang gue malah belajar banyak itu di forex. Karena disiplinnya itu harus benar-benar bagus, risk managementnya harus bagus, lot management juga harus bagus. Kayak gitu. Nggak boleh asal masuk, mesti benar-benar disiplin gitu. Jadi kalau semakin overtrade, memang sebenarnya itu semakin kita gagal sebenarnya. Makanya kenapa di sini kita dibatasin ya, di game kita ya, bahwa maksimum 3 posisi. Karena semakin banyak, kita akan kedorong sama emotion kita. Ketika emotionnya main, udah main green, udah kacau berantakan. Jadi gue pernah, misalnya satu hari ya, udah dapat 100 poin atau 200 poin kayak gitu. Terus karena gue overtrade, itu habis profit hari itu juga. Jadi kayak udah profit, terus karena greed ya, jadi habis gitu. Jadi kayak setelah itu, bangke. Dasar emosi ya. Tapi nggak apa-apa, menurut gue itu jadi pembelajaran kita akhirnya gitu. Ya, gue sendiri trading dua-duanya gitu kan, saham dan forex. Boleh dibilang nggak, menurut lu nih dari pengalaman karena recent gitu gunanya, time frame-nya juga lebih pendek gitu, atau? Yes, betul. Ya kan? Time frame di forex lebih pendek, karena ini berbanding lurus sama kapital. Kalau lu mau tradingnya panjang, berarti kapital juga harus gede. Karena kan potensi risk yang harus ditahan juga gede kan. Tapi kita ngomong, kalau kita trading forex dengan kapital yang lebih kecil, gain-nya bisa jadi lebih gede daripada saham. Kayak gitu. So, lebih high risk, high reward ya. Tapi menurut gua, kalau lu disiplin, it'll be a good money sebenarnya. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan gue nanti di kali berikutnya kita ngobrol nih. Kira-kira selama 2 minggu ini ketika lu trading, lu misalnya ngeliat chart gitu kan, ngeliat technical analysis, kira-kira dengan instrumen yang lu pilih, of course forex, commodity mungkin akan beda. Kira-kira nanti time frame yang oke untuk analisa yang mana sih? Karena banyakan orang tuh nanya itu kan biasanya gitu kan. Time frame yang ini, karena waktu dulu kita sempet kan trade venture yang pertama dengan Bro Andi dan Bro Michael, mereka juga bilang minggu pertama tuh mencari time frame, mencari sweet spotnya itu agak-agak tricky karena mereka terbiasa saham gitu kan. Dan di sini kayaknya semuanya lebih zoom in gitu. Betul. Jadi mungkin itu akan menjadi, karena selalu kalau misalnya kita tiap kali live, mereka akan selalu nanya kan, candlestick kan time frame berapa, gue harus analisanya gimana nih gitu, walaupun pakai signal gitu kan. Kira-kira itu sih. Oke. Terus kira-kira kalau misalnya menurut lu berdua nih kan, trading signal itu kan ada trade plan gitu. Apakah untuk seseorang yang berpengalaman gitu, which is you guys berpengalaman walaupun di instrumen lain, trading signal itu dari sekilas apa yang udah lu lihat itu memudahkan, atau kalau udah expert justru mendingan trading sendiri sih from scratch gitu? What do you think? Mungkin Broken duluan gantian. Kalau menurut gua, si MIFX ini keren karena ini testimoni pribadi gue ya, menurut gue. Bukan iklan ya, ini bukan iklan. Soalnya gue kan ada mencoba beberapa platform kan, supaya gue tahu plus minusnya kan. Dan MIFX ini punya aplikasi yang menurut gue UI UX-nya bagus, dan di situ tuh gampang dipakai gitu. Nah, si trading signal ini menurut gue ngebantu untuk kayak kasih gue pilihan kayak, lu coba deh cek ini. Karena kan gue bisa, ya maksudnya ngerti analisa lah ya. Tapi kan kadang barangnya banyak gitu. Nah, barang banyak ini gue mesti pilih barang yang mana. Dengan ada signal itu, jadi gue kayak udah tahu, nih lu coba lihat barang ini, tapi analisanya lu silahkan kerjain gitu. Iya. Itu sih yang gue benar-benar berasa. Apalagi kayak gue udah 3 tahun kagak trading, jadi kayak terus terang pas ditantangin ini gue deg-degan, tapi gue kayak ya udah ayo aja, kali aja menang, kalah juga ya udah gitu. At least ada sesuatu yang bisa gue pelajarin dari sini kan. Tapi lu dikasih tahu nggak musuhnya udah latihan 6 bulan sebelumnya gitu? Kagak. Nah, jadi walaupun trading forex itu 1:1,
Tapi trade venture kayaknya buat lo 1:0,8 nih jadinya nih. Nggak. Oke. Jadi, katakanlah berarti kalau buat lu berarti trading signal itu sebagai alat sortir lah untuk quick shortlist gitu kan? Apa yang kira-kira bisa. Berarti abis itu lu melihat berikutnya kira-kira step yang diambil adalah technical analysis. Kira-kira kebayangnya gimana nih? Jadi gue abis ini skema yang gue lakukan gitu ya. Begitu lihat signal, terus gue buka chart, terus abis lihat chart, gue analisa. Oh, ntar tinggal gue atur nih. Kalau dari aturan gamenya kita kan, kita boleh ngatur antara si stop loss sama si target take profitnya di mana. Nah, ntar gue tinggal atur dari situ aja. Karena kan salah satu yang boleh diubah tuh. Iya, betul. Dari situ gue bisa lihat gitu. Oke. Kalau Bro William gimana? Pertama tadi pertanyaannya adalah signal ya. Signal memudahkan atau sebenarnya gue mendingan manual aja gitu, mendingan technical analysis. Untuk waktu gue pertama kali mulai gitu ya, karena memang tadi seperti yang Ken bilang, produknya kan banyak. Gue mesti trading apa nih? Nah, ketika kita memilih itu kan sebenarnya kita bingung. Nah, dengan adanya signal sebenarnya itu menjadikan referensi. Menurut gue itu good point, good starting point untuk kita. Ya gitu. Tapi balik lagi, signal itu perlu kita analisa lagi. Kalau memang kita udah mengerti bagaimana cara menggunakan technical analysis ya. Kayak gitu. Karena kan namanya signal provider, belum tentu analisa dia sama-sama dengan kita. Belum tentu profil resiko dia sama dengan kita. Betul. Kayak gitu. Dari signal kita analisa lagi, kita olah lagi, baru kita pasang posisi. Menurut gua, that's how it works sih. Tapi signal penting nggak? Ketika kita bisa mengolah itu menjadi sumber referensi, itu akan sangat membantu daripada kita blindly masuk kayak gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita bandingkan misalnya signal dengan katakanlah robotic trading lah, kan sebenarnya robotic trading itu kan sebenarnya dengan signal mirip. Bedanya kalau itu kita nggak analisa lagi kan, langsung dia klik kan, seolah-olah seperti itulah gitu. Kira-kira kalau misalnya robotic trading buat Bro William, kira-kira is it ever an option nggak sih? Robot Would you itu, consider a robot gitu yang auto trade gitu, atau no, ini trading itu sesuatu yang harus manual gitu? bedanya robot sama signal, kalau robot itu benar-benar udah dikontrol. Dia emotionless. Sebenarnya gitu ya, baiknya kan dia emotionless. Iya, betul. Jadi betul. Dia lebih akan disiplin. Tapi kalau misalnya signal, kita punya kontrol terhadap kita mau menerima signal itu atau enggak. Kalau misalnya kita ngerasa signalnya enggak cocok dengan kita bisa reject. Kita bisa pilih yang lain. Ya kan, kita bisa hold. Oh, berarti gue nggak perlu entry nih, gitu. Tapi kalau misalnya robot, ya kan udah diatur. Ya mau ngomong, lu harus masuk, gitu. Jadi pros and cons. Tapi kalau gue pribadi, signal is better than robot. Karena dengan adanya signal, gue punya privilege lebih untuk mengontrol. Apakah this is a good trade or not. Oke. Bro, kan kira-kira ada setuju dengan statement itu atau ada opini lain nih? Gue setuju, tapi gue ada opini lain. Mungkin gue akan bantu kasih insight dari sisi lain kali ya. Gue dulu aktif di MLM pas dari gue SMA sampai gue SMA juga. Beberapa setahun lah, lumayan lah, downline ada ratusan. Habis itu downline gue mundur tanpa berita. Nah, si robot ini, kalau menurut gue yang jadi kendala adalah, ini kendala ya menurut gue. Orang-orang di Indonesia itu menjual robot trading dengan sistem MLM. Nah, gue karena dulu di MLM, gue jadi ngerti. Kita jadi die hard fans gitu loh. Karena untuk menjual si produk dan kita dapat referral commission. Nah, iya, betul. itu jadi sebuah game yang menurut gue salah. Kenapa? Karena pada nyatanya, ketika lu ngomongin multi-level marketing dengan menjual sistem, orang jadi fokus untuk jualan sistemnya. Dia nggak peduli dengan robot trading itu win atau loss, membernya mau win, mau loss, dia nggak masalah. Bahkan sebenarnya jangan-jangan dia juga loss, gitu loh. Jadi dia udah loss, dan dia harus balik modal dengan MLM itu kan, karena dia ada fee masuk kan. Jadi bisnis modelnya jualan produk, bukan trading. Betul. Iya. Dia mah kagak ngerti trading. Kalau kita ngomongin tentang trading dalam-dalam, dia belum tentu ngerti. Tapi kan nggak perlu ngerti, kan robot. Iya gitu. Iya, kebayang. Ada masalah, dia bingung. Karena robotnya dia kagak ngerti manualnya kayak gimana. Dia cuma ngerti robot, dia nggak ngerti manual. Nah, begitu ada masalah, dia susah.
Nah, apalagi ketika udah pada loss semua, terus terkuak lah itu boroknya. Nah, itu yang jadi repot. Jadi menurut gua, kalau ngomongin apa namanya robot versus dengan Signal, menurut gue setuju dengan yang tadi William bilang. Kalau lu ngomongin si robot emotionless. Sedangkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi pasti ngaruh tuh. Ketika lu mau bikin keputusan, duit lu itu yang lu taruh di situ. Nah, Iya, iya. lu harus tahu nih. Oke, ini Signal, lu harus bikin keputusannya seperti apa, gitu. Oke. Kalau mungkin gue sharing sedikit pengalaman gue menggunakan Signal karena kan daily gue menggunakan Signal. Jadi karena forex itu gerakannya sangat cepat, jadi seringkali kalau misalnya kita nggak lagi ngecek handphone, signalnya lewat. Jadi begitu kita mau trade, signalnya udah terlalu dekat ke SL atau udah terlalu dekat ke TP, jadi risk reward ratio-nya nggak masuk gitu. Cuma memang kalau suruh milih, karena dulunya juga pernah ikut salah satu robot MLM, ya itu. Walaupun sebenarnya nggak sempat profit, terus pas DP udah keluar gitu kan, udah kayak wah ini kayaknya udah nggak akan bisa berlanjut gitu. Tapi ya yang gue lihat kayaknya kalau misalnya di robot nggak berkembang karena ilmu kita sebenarnya nggak dapat ilmu, tapi dengan Signal makin lama kita kayak makin mengenal instrumennya. Makin lama jadi makin tajam lah, kitanya jadi sophisticated otomatis gitu kan karena belajar gitu. Yeah. Oke. Dan itu kalau nice insight, bener-bener. Itu nice insight sih. Karena Signal lu jadi makin ngerti pattern-nya. Jadi lu punya pengalaman yang lu timba terus kan. Jadi kayak belajarnya tapi belajar melalui praktek gitu kan. Daripada nonton video, gue sih bosen nonton video jujur. Walaupun di MEFX banyak puluhan video menarik, tapi gue lebih sering gue lebih enak belajar nyemplung gitu kan. Trading terus dari profit dari loss belajar gitu. Kayaknya lebih cocok aja. Walaupun ya itu ya bisa di demo juga kalau mau. Oke. So kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kan sekarang ini kita melihat forex itu kan as something yang istilahnya very very volatile gitu kan. Atau mungkin kita nggak bilang very volatile, mungkin ya itu pergerakannya lebih cepat sehingga time frame-nya lebih singkat gitu. Kira-kira kalau misalnya sebagai instrumen trading, would you guys consider forex maksudnya menurut lo forex itu instrumen bagus nggak sih? Do's and don'ts-nya kira-kira kalau orang mau masuk, honest review lo apa sih kira-kira? Hati-hati ininya bagus gitu. Mungkin kita kali ini gantian broken duluan gitu. Kalau forex, menurut lo gimana sih buat orang-orang pemula gitu, bisa nggak sih orang masuk gitu belajar? Atau mendingan belajar yang lain dulu gitu, yang lebih gampang lah? Gue punya prinsip yang sebenarnya kepake di semua instrumen. Start small, think big, move fast. Kan mulainya dari start small dulu nih. Sebenarnya kalau gue ngomong forex dari segi tujuan dari segi resiko profil ini masuk ke high risk. Jadi lu mesti benar-benar ngerti dulu, mesti belajar dulu. Nah, yang gue suka, ini gue testi lagi by the way, karena gue udah kulik nih apps-nya si MEFX. Lu ada edukasinya, itu yang menurut gue bagus. Oke, ya. Gitu. Jadi kalau lu dari nol ya silahkan aja sih. Yang penting lu benar-benar ngerti dan belajar. Dan lu pakai si prinsip tadi, si start small. Jadi at least ya lu cobain dari yang kecil dulu. Dan menurut gua ada akun demo itu sangat-sangat membantu. Karena kemarin pemanasannya gue pakai akun demo dulu. Oh, oke. Itu mungkin nanti kita tanya tuh Pak, hasilnya gimana tuh? Oke, jadi menurut lo akun demo itu works? Karena kan ada juga yang komen kalau akun demo itu nggak ada rasanya karena sama lah kalau kita kayak main katakanlah kita mau investasi tapi investasinya main game ya kan klik. Tapi kalau begitu duit beneran baru the real lesson begins gitu. Menurut lu gimana? Atau akun demo tetap membantu? Kalau secara regulasi sebenarnya semua orang yang mau trading forex harus demo dulu baru boleh live sebenarnya gitu. Nice. Oke, sebenarnya menurut gue demo sangat membantu. By the way, tadi pertanyaan lu soal si forex ini, gue harus lurusin dulu karena tergantung dengan tujuan keuangan orang-orang. Kalau tujuan keuangan lu jangka deket, lalu lu taruh duit lu di forex, lu bego. Lu bego. Oke. Sorry banget nih. Ya itu salah gitu loh, itu ngaco banget. Jadi kita harus bagi porsi keuangan kita. Kalau lu mau main di yang high risk, lu harus punya tujuan jangka panjang dan lu porsiin duit lu juga
ya harus Ya. sadar gitu, lu sanggupnya berapa nih untuk loss. Jadi lu Ya. tahu porsinya dari 100% portfolio lu, misalkan ada tujuan jangka dekat yang bakal lu pakai duitnya, jangka menengah dan Ya. jangka panjang. Nah, lu jangka panjang ini kira-kira bisa lu pakai berapa persen dari si portfolio? Let's say 10%. Ya udah, yang lu pakai ya si 10% itu gitu. Supaya kalau loss pun lu nggak kenapa-napa dan tidak mengganggu tujuan keuangan. Kalau lu misalkan mau DP rumah, terus lu pakai duitnya buat di forex, lu jadinya DP gubuk, kan lucu kan? Oke. Gitu. Oke, balik ke Tapi rumah dan gubuk harga tanahnya sama loh. bener juga sih. Modelnya di harga tanah ya. Bener juga ya. Bisa jadi lu malah nggak DP rumah gitu kan. Iya. Oke. Bercanda. Tadi pertanyaan lu apa? Demo. Menurut gua demo ini sangat ngebantu. Kenapa? Karena gua diajak ikut Trade Venture di apa ya? Ditantangin ikut Trade Venture, dan menurut gua ini kan kayak kalau kalah ntar gua malu-maluin banget ya. Aduh. Terus Nanti gue bikin stiker WhatsApp-nya kok, tenang aja. Dan gue emang pemanasan dulu gitu, dan menurut gue si demo ini, gue baru ngeh kalau demo akun ini pantesan ada karena ternyata ada di regulasi. Dan ketika lu pakai akun demo, sebenarnya ini yang menurut gue jadi kadang blunder. Orang-orang itu pakai akun demo nggak ngerasa ini tuh duit dia. Iya, betul. Klik aja. Bikin blunder. Sedangkan ketika lu pakai si akun demo, kalau lu ngerasa ini duit lu beneran, lu harus at least kalau lu tahu ini bukan duit lu, tapi lu harus merasakan, pikir kalau ini duit lu bakal ngapain ya dengan ini. Karena what you do di situ akan menjadi pola yang sama ketika you do with your money yang beneran. Ya. Kalau lu dikasih duit, maksudnya gini, ketika lu dikasih hal yang sepele nih, si duit virtual ini, dan lu pakainya asal-asalan, ya ketika lu terima duit yang beneran, ya lu juga akan pakai untuk hal yang asal-asalan. Ini prinsip yang berlaku bukan cuma di akun demo, tapi di kehidupan lu yang sebenarnya kan. Lu dapat gaji nih 5 juta, tapi lu pakainya asal-asalan. Ketika lu dikasih gaji 10 juta, lu akan pakainya asal-asalan juga. Iya. Ya, betul. Oke, thank you. Sangat jelas. Bro William gimana? Kira-kira pertama tadi ada beberapa pertanyaan gitu kan. Tadi yang pertama sebenarnya tadi, kalau kita bicara forex untuk beginner kan, apakah oke apa enggak menurut lu, atau beginner atau tidak? Tadi kan kalau Bro Ken kan ada perspektif lain tadi yang sudah dia sampaikan gitu. Menurut lu gimana, forex itu cocok untuk siapa, atau nggak cocok sama sekali karena lu nggak itu maybe, dan juga tadi kalau misalnya nyambung ke akun demo itu membantu nggak sih, atau belajar itu harus praktek yang beneran gitu? Ya. Oke. Karena kita konteksnya di trading ya. Arti trading kan saya dagang. Jadi kita perlu punya mindset bahwa namanya dagang, kita usaha, kita harus mikirin gimana sih caranya supaya aset kita tuh nggak rugi. Karena kalau kita dagang aja kita mikirin gimana kita untung, ya kan? Gimana kita nggak rugi nih gitu. Nah sekarang ketika kita mau mikirin kita nggak rugi, berarti kita harus lebih hati-hati supaya nggak kepleset. Masalahnya ketika orang mau trading di forex, ya kan, mindset mereka tuh gimana gue bisa untung secepat-cepatnya. Padahal kalau kita bikin bisnis aja, kita takes time loh untuk bisa profit, ya kan? Setahun pertama, 2 tahun pertama belum tentu bisa profit. BEP-nya syukur. Nah, jadi kita mikir adalah gimana kita bisa manage risk. Nah, kalau kita ngomongin tentang pemula cocok atau enggak, berarti fokusnya untuk pemula apa? Gimana supaya kita tuh enggak rugi. Bukan mikir untungnya dulu. Makanya kalau kita ngomong risk reward ratio, risk kan di depan, resiko tuh di depan. Jadi pikirin dulu, resikonya seberapa? Kalau gue masuk sekarang, batas resikonya di mana? Baru kita mikir rewardnya ada di mana. Itu mindset yang benar. Nah, jadi pemula boleh nggak? Boleh dengan small mulainya. Start small. Dengan resiko yang terukur. Artinya kalau misalnya lu harus losing that money, ya lu rela nggak? Kalau misalnya nggak rela, ya udah, jangan masuk. Terus kedua, lot management. Banyak orang yang nggak paham nih gitu. Orang menyamakan saham 1 lot kan kecil. Tapi kalau di forex,
satu lot tuh $100.000 guys. Ya kan itu equipment karena ada leverage ya 1:100, 1:200 ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. kita harus paham dulu penggunaan lotnya seperti apa. Nggak bisa main hajar aja. Nah, masalahnya ketika orang di akun demo, seringkali orang misleading. Ya kan? Oh, dikasih uang 10.000 nih. Sikat 1 lot, buka 2 lot, buka 5 lot gitu. Wah, untung gue. Bisa untung nih, cuan gede nih kan. Iya. Mindsetnya kan, itu kan bukan uang gue. Tapi ketika lu masuk ke dalam live account, baru floating $1. Aduh, gimana $1 gue lost nih. Deg-degan. Padahal belum batas SL loh. Itu baru minus sedikit doang gitu. Karena mereka panik, di close sama dia. Akhirnya rugi. Jadi kayak, kalau menurut gue, live app demo account itu, seperti yang Ken bilang, lu harus men-treat itu sebagaimana itu real account. Kalau lu masuk ke demo account untuk mencoba-coba gue untung. Ya nanti pas masuk live, lu nggak terbiasa. Lu nggak ngebangun mental itu. Karena trading itu soal kebiasaan juga, gitu. Soal practice. Ya. Hours of practice itu matters. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak lu buka posisi langsung lu close lagi gitu. Karena banyak yang gitu kan, ABC, kau ABC, asal biru close. Yang penting pasang, buka, udah biru satu di close sama dia. Gitu. Ada cerita soalnya. Kayak dia tuh trading gitu ya. Terus dia buka tuh. Dia entry close gitu. Terus dia nanya, kenapa ya kok di sini saya jadi rugi ya? Padahal rekap historinya biru semua kok, untung kok. Dia lupa ada yang namanya komisi, ada yang namanya spread gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi bukannya untung, malah rugi sebenarnya kayak gitu. Asal biru close jadinya. Iya, iya. Belum BP, not even BP. Itu by the way itu sudah kita perbaiki. Kalau di MetaTrader kan agak beda. Kalau sekarang di aplikasi MiFX, kalau dia biru tuh berarti udah all in gitu loh. Jadi, Oke. Jadi itu salah satunya karena memang ini kan kita bikin untuk newbie kan. Nah, itu juga salah satu learning kita karena orang nggak ngerti itu, memang nggak ngerti dan memang ya karena beda kan gitu kan. Jadi susah dijelaskan. Jadi kita bikin layarnya kalau misalnya di open order biru tuh berarti udah bayar komisi dan spread semua. Ya, ada jadi ada gross profit, ada net profitnya di situ. Oke. Nice. Memudahkan buat pemula yang nggak paham kayak gitu-gitu ya. Bener. Tinggal ngeliat warnanya aja sebenarnya. Tapi itu juga kan tadi mungkin poinnya juga nyambung ketika orang untung sedikit dia udah langsung exit tapi giliran rugi ditahan gitu kan. Aduh. Karena nunggu biru gitu kan. Jadi kalau ping ditahan sampai mungkin itu orang juga nggak paham bahwa ini derivatif sehingga uangnya bisa nol gitu kan. Betul. Bukan aset yang dibeli sebenarnya gitu. Bukan aset. Ada Kita nggak beli aset guys. Ada pertanyaan untuk Bro William, kira-kira ada mau dikomen nggak tuh? Sorry bentar. Gimana sih cara ngilangin ini ya? Gimana cara ngilangin biar jari nggak gatal buat TP ya? Ikutin plan kamu sih. Kalau misalnya kamu emang plannya take profit di misal 50 poin gitu ya. Ya kalau udah kena udah biarkan itu close ordernya. Jangan dipanjang-panjangin, jangan digeser-geser. Kalau misalnya memang harganya ternyata masih berlanjut naik, ya udah. Rezeki kamu tuh cuma segitu. Tapi paling nggak kita disiplin dengan plan kita. Karena seringkali gitu ya. Ketika harga udah kena TP nih. Ya. Terus kemudian harga naik lagi gitu. Kita kejar. Masih bisa naik nih. Kita masuk lagi deh. Pas masuk ternyata reversal ke bawah. Dia rugi. Ya kan? Malah kita lakukan denial. Aduh, ini turun koreksi bentar lah. Mungkin bisa naik lagi. Akhirnya malah habis itu. Bisa margin call. Karena itu manajemennya kita nggak benar. Kita FOMO. Jadi kita mesti disiplin sih di sini ya. Konsepnya ada disiplin. Gitu. Oke. Gua boleh tambahin nggak? Boleh. Silakan. Jadi gue sih ngerasa gini, ini adalah pola yang sering terjadi even pas gue awal-awal belajar di dunia saham. Jadi gue kan gue mulai investasi dari 2012. Nggak berasa, 10 tahun. Nah, pas awal-awal itu rasanya apa ya? Kayak lu udah untung, lu nggak pengen apa ya? Lu nggak ngerasa kalau ada peluang lain. Jadi lu cuma fokus sama si ini doang gitu loh. Sehingga lu cuma mau mempertahankan si yang ini doang. Jadi kayak gila nih cepet-cepet hijau atau enggak pas udah hijau malah baru berpikir kemarin mau masuk nggak jadi, giliran udah hijau baru mau masuk. Gitu. Jadi plannya nggak jelas sehingga eksekusinya juga salah.
Nah, menurut betul. gua ini yang emang harus dilatih sih, karena kan nyangkut ke emosional. Betul, Sedangkan kita betul. berusaha untuk melatih emosional kita biar mati rasa. Hmm, Gitu, setuju, itu sih setuju. paling. Oke, oke. Proses Menarik nih. pendewasaan lah. Jadi kita akan melihat 2 minggu ke depan gimana nih. Apakah di IG Live Aduh. berikutnya senyumannya masih sebesar ini, ya, suaranya masih selantang ini, atau ada yang izin sakit perut tidak bisa nongol pas IG Live. kita saksikan 2 minggu. Oke, guys, nanti akan ada trading bareng juga buat yang mau ikutan. Nggak perlu live, bisa demo. Ada kompetisinya ya, yang lain bisa ikut dengan demo dan banyak hadiah menarik. Jadi follow IG MEFX dan kita juga bakal posting hasilnya gimana, progresnya gimana, akan ada mungkin tips and tricks juga dari pembelajaran Bro Ken dan Bro William. Jadi stay tune terus di IG MEFX. Nah guys, ini waktu kita sudah mau habis nih, kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau mungkin kita tutup dengan doa gitu supaya menang. Ayo, Bro Ken mungkin duluan. Ada yang mau disampaikan, pesan-pesan terakhir ada nggak? Atau Apa ya, gue mungkin berpesan ke William, Will jangan galak-galak, Will, biarin gue aja yang menang. ada challenge, ada yang nanya ada challenge, justru ada challenge, stay tune. Kalau mau join Trade Venture juga silahkan, trading sendiri nanti bisa compare hasilnya. Iya. Kalau Bro William mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kompetisi officially kita buka? Udah lah ya, market itu kita nggak pernah bisa menebak market ke arah mana kayak gitu. Jadi even kayak kalau gue misalnya udah trading duluan sejak 6 bulan yang lalu gitu kan, baru mau refresh lagi gitu. Ada potensi malah Ken bisa menang kayak gitu. Karena market itu nggak ada yang bisa tebak gitu kan. Anything can happen. Tiba-tiba gue grid ya kan, jadi kalah, bisa jadi kayak gitu. So alasannya jago dia udah disclaimer dulu nih sekarang di depan. Tapi anything can happen kan gitu. Jadi kita sama-sama. Tapi yang mau kita angkat di sini adalah bukan soal nanti siapa yang menang siapa yang kalah, tapi prosesnya ya. Gimana sih kita menghadapi emosi kita, gimana real life experience kita. Kalau gagal nanti gue tunjukin gagalnya kayak apa, point of learning-nya apa, supaya kita sama-sama belajar gitu. Buat teman-teman yang mau mencoba bahwa trading itu memang susah gampang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memperbaiki, kita mau mencoba, menurut gue nggak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa kok. Ya. Kayak gitu. Tapi kita belum punya hukuman ya, kalau misalnya yang kalah siapa ya? Ada yang mau komen nggak sih? Hukumannya apa ya? Apa kita? Nah, kira-kira guys silahkan di komen, mungkin bisa DM ke MEFX. Kira-kira yang kalah mau kita hukum gimana gitu. Bener tuh. Dan kalau mungkin gue tutup dengan sebuah analogi IG Live kita malam ini. Kalau gue ngelihatnya Trade Venture itu ibarat kita lagi ngirim 2 astronot nih ke bulan gitu kan. Yang trading 2 orang, Bro William dan Bro Ken, tapi yang belajar banyak gitu ya. Kita semua akan melihat prosesnya seperti apa. Dan please give your honest review, tidak ada yang perlu disensor kecuali merek lain. Jadi basically kita semua belajar bareng, dan so thank you banget lu berdua udah bersedia keluar dari comfort zone dan di spotlight seperti ini, karena ini bukan sesuatu yang mudah gitu kan, bukan masalah profit atau loss-nya, tapi basically your space in the spotlight gitu kan. Thank you banget lu mau melakukan ini buat kita semua, dan kita semua akan belajar bareng-bareng. Dan that's it, I think obrolan yang sangat seru malam ini. Wah, ada kok. Thank you. Ikutan lagi dia kayaknya belum puas. Okay. So officially kita buka, kita mulai trading, dan let's keep in touch, ya, ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much guys, dan see you in the next IG Live bareng. See you guys. Thank you juga. Thank you, good luck ya. Good luck, gue doain lo berdua sama-sama. Mungkin profitnya sampai koma-komanya sama gitu kan, belum pernah terjadi. Dua-duanya menang. Okay. Untuk siap. Yang begitu kayaknya kita perlu agree juga ya. Dua-duanya dihukum berarti ya, kalau sampai sama persis ya. Boleh.